Halo, kembali lagi di channel Starlecious, channelnya pecinta Toyota Starlet. Ada yang menanyakan ke saya, Om, masalah karburator itu sebetulnya cuknya bisa diperbaiki apa enggak? Ya, cuk di Starlet kapsul itu sudah ada dimulai sejak produksi tahun 93 ya, yang tipenya 1,3 SEG, dan dia sudah menggunakan Delco CDI. Biasanya cuknya sudah punya fitur otomatis ya, artinya nggak perlu lagi narik cuk ya. Tapi kebanyakan bengkel sekarang karena memang mungkin ya, karena rata-rata mobil zaman sekarang itu sudah injeksi, jadi untuk yang bisa bongkar-bongkar karburator itu juga kayaknya sekarang juga nggak terlalu banyak ya. Biasanya bengkel-bengkel yang montirnya itu montir-montir yang sudah tua-tua itu, mereka itu yang sebenarnya bisa membongkar karburator mobil-mobil jadul. Untuk montir-montir zaman sekarang kebanyakan mereka nggak mampu ya memperbaiki karburator untuk mobil jadul ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah cuk otomatis bisa diperbaiki atau tidak? Sebetulnya nggak ada masalah. Sebetulnya cuk otomatis start itu bisa diperbaiki ya, bisa direstorasi, asalkan ya peralatannya lengkap ya, part-partnya masih ada ya, linknya masih ada, bimetalnya pun juga masih ada, itu masih bisa kita perbaiki. Yang nggak bisa kita perbaiki kan biasanya linknya sudah hilang, pelatuk cuknya juga udah nggak ada, itu memang nggak bisa diperbaiki. Sebenarnya bukan nggak bisa diperbaiki, tapi karena memang spare partnya tidak ada. Jadi kalau sebetulnya dia cuknya masih ada, partnya masih lengkap, dan hanya salah pemasangan, itu bisa diperbaiki dan bisa di setel. Karena kalau cuk otomatis itu berfungsi, dia juga membantu saat pagi-pagi hari itu kita starter mobil itu, walaupun tanpa kocok pedal gas, itu sebenarnya cuk otomatis membantu untuk menekan pedal gas ya. Dia bisa langsung nyala ya, tanpa perlu dikocok pedal gas. Itu untuk cuk otomatis yang masih berfungsi dengan baik, dengan vakum dashboardnya juga masih terpasang dengan baik dan berfungsi dengan baik juga. Jadi pagi-pagi langsung starter aja biasa langsung jreng nyala ya. Kalau dashboard nggak ada, itu biasanya harus dibantu dengan kocokan pedal gas 2-3 kali baru bisa jreng. Itu pun juga biasanya putaran mesinnya tidak langsung meninggi, jadi terlalu rendah, dan akhirnya suara mesin yang dihasilkan juga sangat kasar, kayak suaranya tak tak tak. Jadi olinya juga lebih lama naiknya ya. Jadi kesimpulannya, untuk Starlet yang masih menggunakan cuk otomatis, bila ada kerusakan, selama kerusakan itu spare partnya masih ada, tidak ada yang hilang, itu pasti bisa diperbaiki ya. Dan satu lagi, Om, apakah dengan mengganti spuyer karburator dengan ukuran yang lebih kecil bisa membuat mobil jadi lebih irit atau tidak? Oke, jadi untuk mengganti spuyer karburator dengan ukuran yang lebih kecil, justru akan membuat mobil jadi lebih boros ya. Misalkan ukuran standarnya adalah 105 untuk primernya, kita ganti dengan ukuran 90. Yang terjadi adalah pada saat kita melakukan akselerasi secara mendadak, biasanya mesin akan nyedak ya. Pada saat mesin akan nyedak itulah bensin yang dikeluarkan juga tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita harus menekan pedal gas lebih dalam lagi, dan itu artinya akan menambah konsumsi BBM ya. Artinya malah yang tadinya kita harapkan jadi irit malah tambah boros, dan mobil berakselerasi tidak mulus, akan endut-endutan. Makanya kita sarankan untuk spuyer yang ada di karburator jangan diganti. Kalaupun kita beli repair kitnya, itu spuyer aslinya tidak perlu diganti. Kita cukup perlu bersihkan pakai karburator cleaner. Jadi tipsnya itu ya, jangan sekali-sekali mengganti spuyer karburator yang sudah ada dan masih aslinya, jangan diganti. Kecuali untuk part lain seperti misalnya mungkin pompa akselerasi, atau misalkan jarum pelampung, ya itu boleh diganti kalau itu rusak ya. Khusus untuk spuyer jangan sampai diganti, dan jangan salah pemasangannya. Untuk khusus Venturi sekunder dan primer itu jangan sampai terbalik karena punya ukuran yang berbeda. Starlet punya ukuran Venturi primernya itu 105, dan Venturi spuyernya 150. Itu jangan diganti-ganti. Kemudian untuk pilot jetnya biasanya Starlet pakai ukuran 60 atau 80, ada juga yang 100.
Tapi kalau pakai 60 mungkin masih bisa, oke, nggak apa-apa. Tapi kita sarankan pakai yang 80. Karena fungsi pilot jet ini kalau seandainya terlalu kecil juga nanti stasionernya juga tidak bisa rata banget ya. Jadi nanti bisa naik turun kalau kita kasih yang terlalu kecil. Nah, kita kasih paling minimal paling enggak 80 atau mungkin 100. Mungkin kalau 100 bisa agak lebih boros, cuman lebih stabil aja stasionernya. Sebenarnya sih itu aja sih. Tapi intinya kalau memang itu nggak rusak ya nggak perlu diganti ya. Jadi tipsnya untuk memperbaiki karburator, semua spuier baiknya tidak perlu diganti kecuali parkingnya ya, gasketnya, terus kemudian pompanya ya, dan jarum pelampung itu dan lainnya bisa boleh diganti kecuali spuier ya. Oke, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan untuk pemilik Toyota Starlet, khususnya Starlet Capsule yang sudah menggunakan auto choke ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam Starletter.